Apa kabar semua? Shalom, jemaat Tuhan dari BMC New York dan semua yang hadir baik di Zoom maupun di YouTube. Saya ucapkan juga Happy Chinese New Year yang merayakan, dan saya percaya apapun keadaan kita selalu Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dan hari ini saya senang sekali bisa beroleh kesempatan kembali untuk bisa melayani di worship from home dimanapun Anda berada. Mungkin di zona waktu sedang malam, di sini juga sedang jam 8 lewat 27 pagi hari di hari Jumat. Dan hari ini saya akan sharing mengenai this year will be different. Ya, tahun ini akan menjadi tahun yang berbeda. Saya yakin kita semua merindukan tahun yang baru, ada pertumbuhan, ada peningkatan, ada kesuksesan. Makanya tanpa terasa kita sudah merayakan tahun baru tanggal 1 Januari. Kita juga baru merayakan bagi yang mengikuti juga untuk Happy Chinese New Year atau Chinese New Year, tahun baru Cina, tahun baru Imlek, dan begitu meriah di mana-mana ya, khususnya bagi yang merayakan. Tahukah bahwa setiap orang selalu mengharapkan sebuah pergantian tahun itu menjadi sebuah harapan baru. Ada sesuatu doa-doa yang dinaikkan untuk lebih kaya, lebih sukses, lebih maju. Tapi ada satu kenyataan yang saya harus beritahu Bapak Ibu, tahun ini akan menjadi tahun yang sama. Kalau kita tidak berubah secara pola pikir, kita tidak berubah secara mungkin kebiasaan, kita nggak berubah secara sikap dan aspek lainnya. Karena seringkali yang berubah cuma kalendernya saja. Saya sempat lihat di satu sosial media, bagaimana di New York waktu pergantian malam tahun baru, ya, apakah benar ya, banyak sekali orang-orang berbondong-bondong ke mana tuh, Times Square untuk menantikan fireworks. Dan yang menarik sekali saya lihat orang dari siang sudah ngumpul dan itu sudah ditutup jaga. Katanya kalau sudah masuk susah keluar lagi. Dan ada bapak-bapak cerita dia bawa pampers, ya, bawa pampers. Dan itu juga terjadi tahun lalu, bagaimana ibu saya diajak oleh tante saya di Sydney Opera House. Di Opera House mereka rela dari sore sampai malam hanya untuk menantikan fireworks itu yang meriah, hanya 10 menit, ya sudah. Habis itu mereka pulang, mereka merayakan. Nah, saya kadang-kadang berpikir worth it gak ya untuk 10 menit itu nunggu dari siang sampai malam ya. Ya, setiap orang punya preference sendiri, tapi buat saya begini, banyak orang meriah menantikan awal tahun, tapi mereka lupa sesuatu yang esensi. Itu cuma pergantian tahun. Mungkin cuma cuma tanggalnya yang baru, tanggal 1 Januari atau kemarin Imlek, atau mungkin cuma kembang apinya yang meriah, tapi hidup kita seringkali masih sama. Karena apa? Karena ada banyak hal yang belum berubah. Hari ini saya akan bagikan 7 things you must have kalau mau lihat this year will be different. Are you ready? Siapa yang rindu belajar dari firman Tuhan bagaimana tahun ini menjadi tahun yang benar-benar berbeda, ada sesuatu yang baru, ada terobosan, ada keberhasilan. Oleh karena itu, jangan lagi cuma minta kekayaan, jangan minta kesuksesan, jangan minta cuma terobosan, tapi yang kita perlu minta adalah 7 hal ini. Yang pertama, kita harus minta hati yang melekat pada Tuhan. Heart. Karena apa? Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimu lah terpancar kehidupan. Cek kembali kondisi hati kita. Kadang-kadang tahun demi tahun berlalu, ada banyak hal yang sudah kita lalui, suka dan duka, keberhasilan dan kegagalan, tawa dan air mata. Seringkali hati kita ini bisa berubah, mulai condong kepada dunia. Ada yang mungkin hatinya mulai tawar, ada yang mulai hatinya kehilangan kasih mula-mula. Dan mungkin kita masih ke gereja, mungkin kita masih melayani, mungkin kita masih aktif di komunitas, ya, kita masih melakukan saat teduh, kita masih ikut di worship from home seperti ini, tapi seringkali ada teguran-teguran Tuhan buat saya dan saudara.
Wahyu 2 ayat 4, satu waktu jemaat mula-mula dikasih peringatan bahwa namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Artinya apa? Ada banyak hal yang baik yang mungkin dilakukan jemaat mula-mula di salah satu kota. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan juga bisa terjadi dalam hidup saya, hidup saudara, bahwa kita telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Artinya apa? Beda gregetnya, gairahnya, cintanya. Di tengah-tengah mungkin pelayanan kita, di tengah-tengah ibadah kita, kembali kita cek hati di tahun yang baru ini. Dan saya mau katakan ada banyak hal yang bisa terjadi, membuat orang kecewa, ada yang hatinya mulai putus asa, ada yang hatinya kehilangan harapan, karena banyak masalah, pergumulan, doa-doa yang belum dijawab. Ayo, kita minta kembali hati yang baru, hati yang berkobar, hati yang mengasihi Tuhan, karena hati itu adalah pusat atau banyak hal terpancar dari hati kita, kehidupan ini, kata firman Tuhan. Makanya ada juga mungkin beda, hatinya di tengah-tengah berkat malah mulai sombong, mulai merasa diberkati Tuhan, mulai merasa bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi hati ini bisa berubah bukan cuma karena masalah, bukan cuma karena kekecewaan, bukan cuma karena tantangan hidup, tapi juga di tengah-tengah berkat hidup. Kita seringkali bisa berubah hatinya. Bahkan kita lihat di kisah-kisah perjanjian lama, bagaimana begitu banyak pemimpin-pemimpin di Alkitab, di tengah-tengah berkat, di tengah-tengah kemenangan perang, mereka bisa meninggalkan dan hati mereka kembali kepada berhala. Saudara, kita mau minta hati yang kembali mengasihi Tuhan dan sesama. Ayat firman Tuhan yang sudah kita hafal, kita diingatkan. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Minta kembali hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi sesama. Kalau kita mau lihat tahun ini menjadi tahun yang berbeda, karena ada istilah sebuah hati yang selaras dengan Tuhan akan menentukan kualitas tahun yang kita jalani. A heart aligned with God determines the quality of the year. Saudara, apapun yang kita mau capai di tahun 2026 ini perlu didasari dengan sikap hati yang benar. Yang kedua, saudara, kita perlu minta pikiran yang diperbaharui atau mindset. Saudara, pikiran ini selalu mendahului kenyataan hidup. Ada istilah mentalitasmu menentukan realitasmu. Artinya semua kenyataan hidup saya dan saudara, bagaimana keluarga kita, keuangan, kesehatan, bisnis, karir, sangat dipengaruhi dari pola pikir kita. Makanya tugas kita terus-menerus memperbaharui pola pikir. Supaya apa? Supaya semakin hari kebenaran firman Tuhan memerdekakan kita. Alkitab katakan apa? Dan engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Makanya inilah prinsip dari hidup di dalam Tuhan. Pertobatan itu apa? Metanoia. Mari Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, walaupun saya tidak mendengar suara Anda, katakan sama-sama metanoia. Ya, dari sebuah bahasa yang artinya pembaharuan pikiran. Saudara, yang membuat hidup kita berubah bukan karena dari tanggal 31 Desember kita merayakannya jadi 1 Januari, tiba-tiba hidup kita berubah. No, atau kita baru merayakan Imlek kemarin, kita bilang kongsi fakca, itu kan cuma wish, itu kan cuma harapan. Yang membuat hidup kita berubah adalah ketika pikiran kita dibaharui. Artinya seperti ini, kalau tahun lalu kita terjebak hutang,
kemungkinan besar tahun ini kita masih terjebak hutang kalau pikiranmu tidak dibaharui. Kalau tahun lalu kita sering ribut suami istri, kemungkinan besar walaupun kita kongsi-kongsi, walaupun kita lihat kembang api, walaupun kita merayakan New Year Eve, itu akan sama lagi hidup kita sekarang kalau pikiran kita tidak dibaharui. Kalau kemarin, tahun lalu, berat badan kita kurang ideal, kemungkinan tahun ini tetap sama berat badanmu atau tambah berat lagi, ya, kalau tidak berubah pola pikirmu. Karena pola pikirmu menentukan pola hidupmu menentukan cara kita menjalani dan memutuskan banyak hal dalam hidup ini. Itulah yang menentukan outcome atau result. Saudara, jadi kita lihat kalau ada banyak hal struggling di dalam hidup kita di tahun lalu, ya jatuh bangunnya saya dan saudara, atau mungkin konflik, atau mungkin masalah di dalam hubungan, ya, itu akan terulang lagi tahun ini kalau kita tidak memperbaharui pikiran kita. Makanya hidup akan ada terobosan ketika kita memperbaharui pikiran kita. Nah, kita lihat sama-sama di sini, saudara, saya mau tunjukkan ada istilah seperti ini. Ada istilah seperti ini, new mindset, new result. New mindset, new result. Ya, mindset yang baru akan membawa kepada hasil yang baru. Ada istilah change your mind if you want kita mau mengubah kondisi kita, ya. Jadi change your mind, change your condition. Jadi kita harus ubah pikiran kita untuk mengubah kondisi kita. Anggur yang baru butuh kirbat yang baru. Jadi kalau kita lihat tahun ini menjadi tahun yang berbeda, kita perlu terus memperbaharui pikiran atau yang kita sebut mindset, atau disebut juga mentalitas kita. Ya, karena mentalitasmu menentukan fasilitas apa yang kau dapatkan. Mentalitasmu menentukan realitasmu. Mentalitasmu menentukan aktivitasmu. Mentalitasmu menentukan kualitas hidupmu. Saudara, makanya tiap hari, saudara, tantangan saya dan kita semua, setujukah kalau saya berkata begitu kita bangun, kita dibanjiri berbagai POV, point of view, dari konten sosial media, ya, berita, informasi dari yang baik, yang buruk, negatif, positif, yang benar, yang salah, penuh. Baik, begitu banyak aliran-aliran doktrin pengajaran, begitu banyak tips-tips kesehatan yang simpang siur, ada yang ngajarin, oh 1 hari makan 10 telur itu bagus ya, kolesterol itu nggak masalah, kolesterol itu dibutuhkan tubuh. Tapi ada lagi dokter bilang, hei bahaya, cukup cuma 2 telur maksimal. Wah, bingung juga ya. Ada yang bilang makan chia seed bagus ya. Ada lagi saya ketemu di dalam chia seed itu banyak bakteri. Wah, yang mana nih? Ya, ada lagi begitu kita lihat informasi, ada lagi yang bilang, cepat sell your stock atau saham. Ada yang bilang no hold, ada yang bilang buy. Wah, sekarang iman banyak orang sekarang tergantung Bitcoin ya, tergantung saham ya. Kalau hijau imannya naik, kalau merah imannya turun ya. Saudara, dan itu yang terjadi ya kemarin di Indonesia, IHSG ambruk ya, ambruk. Dan saya pribadi juga loss banyak sekali, tapi ini sudah membaik lagi ya, sudah membaik lagi, indeks harga saham membaik, dan ya makanya hari ini saya semangat sukacita. No, 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 no. Ya, jangan biarkan sukacita kita, jangan biarkan iman kita ditentukan oleh pasar saham. Naik turun, iman kita juga naik turun, sukacita kita. Artinya apa? Tiap hari kita bangun, ada banyak sekali informasi. Ada banyak sekali tips-tips hidup ya, tentang rumah tangga, tentang pernikahan ya, tentang kesehatan, tentang keuangan. Nah, bingung dong, yang mana yang kita harus percayai? Makanya hari ini saya mau beritahu, ingat, yang baik belum tentu benar. Yang baik belum tentu benar, tapi yang benar sudah pasti baik. Karena tiap hari kita buka gadget, saudara, ada begitu banyak sih ya, hal-hal rohani. Contoh saya begitu buka langsung ada yang bilang gini, stay, pray up. Bagus kan? Bagus. Oke.
Kita ada lagi yang mungkin wah langsung harga Bitcoin dari tahun ke tahun. Kita lihat lagi ya. Oke, apalagi wah berita kita lihat saudara ya. Wah, banyak sekali berita-berita. Ya, katanya Indonesia akan gelap 7 hari. Oh, akan ada perang dunia ketiga, akan ada kebijakan baru dari presiden dan lain sebagainya. Saudara, maksud saya apa? Makanya hari ini, kalau kita mau lihat tahun yang berbeda, kita perlu arahkan pikiran kita sesuai dengan firman. Kalau kita mau tahu uang palsu, kita harus pegang uang yang asli. Kalau kita mau baca semua informasi yang membanjiri hidup kita dari pagi, siang, sore, malam, kita harus punya kebenaran. Supaya itu jadi filter kita. Apapun kata dokter, apapun even kata pendeta, apapun kata gembala, apapun kata pakar, apapun kata profesor, kalau bertentangan dengan firman Tuhan, yang harus kita percaya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran absolut. Itu filter utama, itu the highest authority dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita jadi orang yang tidak bingung-bingung setiap hari. Makanya PR saya dan saudara adalah kebenaran hari demi hari. Perlu mendatangkan terobosan dan memerdekakan hidup kita. Nah, kita lihat di sini ayat firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang rindu tahun ini menjadi tahun apa saja yang kita perbuat berhasil. Amin. Amin, saudara. Makanya jangan hidup menurut nasihat-nasihat orang fasik. Termasuk apa? Bisa nasihatnya bentuknya di dalam bentuk sosial media. Bisa dalam bentuk konten-konten yang menarik. Ya, konten-konten, karena tiap hari semua orang bebas berbicara, memberikan nasihat, memberikan edukasi, memberikan tips, termasuk even saya juga memberikan konten-konten tentang leadership, tentang sales, tentang motivation dan lain sebagainya. Nah, tapi kita perlu saring supaya yang kita ambil menjadi sebuah belief, sebuah mindset yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, kita lihat lagi. Alkitab katakan apa di Yosua 1 ayat 8? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, di sini kita lihat, saya renungkan, apa sih, kenapa bisa kita beruntung? Kenapa kita bisa berhasil dengan hanya membaca firman, hanya dengan memperkatakan firman? Oh, ternyata ketika kita mengganti pola pikir yang lama dengan pola pikir firman, jalan hidup kita, keputusan hidup kita, gaya hidup kita, cara hidup kita, itu yang selaras dengan firman, membawa kepada keberhasilan, kepada keberuntungan di dalam hidup ini. Kebayang nggak Bapak Ibu, kalau kita sudah hidup 40 tahun, mungkin kita baru kenal Tuhan di usia 30 tahun, berarti sudah ada 30 tahun pola pikir lama dalam hidup kita. Ya, yang mungkin budaya, mitos, tahayul, ajaran orang tua, belum lagi kita ada di suku apa, itu mempengaruhi pikiran kita sedikit banyaknya. Atau ada yang baru kenal Tuhan, misalnya baru di usia 15 tahun, berarti sudah 15 tahun, banyak sekali ajaran-ajaran yang masuk di pikirannya. Makanya PR saya dan saudara untuk terus menyelaraskan, memperbaharui, dan itu bukan proses 1-2 hari, ini proses seumur hidup. Saya yakin masih ada kepercayaan-kepercayaan, masih ada limitation yang perlu mengalami breakthrough di pikiran saya dan saudara. Supaya apa? Dari situlah kita dibawa kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Kita menjadi orang-orang yang dibawa dari satu kemuliaan pada kemuliaan berikutnya. Coba ngetes ya.
seberapa pintar saudara dengan ajaran-ajaran masa lalu. Tapi nanti jawab sendiri ya. Saya nggak tahu ini relate nggak budayanya. Kalau angka 4, apa artinya? Wah, ada yang bilang, wah saya nggak mau angka 4 itu kalau rumah si, kata orang Tionghoa, mati. Wah, angka 13. Ada yang bilang sial. Kalau tangan gatal artinya apa? Kalau mata kedut-kedutan artinya apa? Kalau mimpi gigi mau jatuh artinya apa? Kalau Anda tahu artinya, berarti Anda sudah pernah mendapatkan ajaran-ajaran di masa lalu. Ya, ya, semoga cuma tahu, tapi jangan dipercaya menjadi sebuah kepercayaan ya. Ada lagi yang bilang gini, oh kalau sio ini nggak cocok dengan sio kuda tahun ini. Itu ya. Kita tahu hidup kita nggak ditentukan dari angka, ya. Kita hidup nggak ditentukan dari hari apa, dari sio apa, zodiak apa, karena hidup kita ditentukan dari apa kata firman Tuhan. Amin, saudara. Bahkan dua orang aja menikah, satu dibesarkan dari pedagang, mungkin anggaplah di Jakarta pedagang glodok, satu dibesarkan oleh anak guru, itu filosofi hidupnya bisa beda loh. Begitu menikah, anak pria ini diajarin bapaknya selalu begini dari kecil. Nah, ingat, bapakmu pedagang, engkongmu pedagang. Ada satu filosofi yang kamu harus pegang, nak. Time is money. Hidup, waktu adalah uang. Apapun yang kamu kerjakan, kalau tidak ada untungnya, itu namanya bocuan. Ya, tidak ada no profit. Ya, pokoknya jangan kerjain sesuatu yang nggak ada cuannya. Itu namanya kerja bakti. Ya, itu anak pedagang. Istrinya anak guru. Dari kecil diajarin. Hei, ingat ya, bapakmu guru, mamamu juga dosen, orang tua, papa mama, atau kakek nenekmu juga sudah mengabdi menjadi guru dari dulu. Ingat nak, hidup adalah tanpa pamrih. Hidup adalah pelayanan. Kita pahlawan tanpa tanda jasa. Dan lagu yang paling mereka suka nyanyikan, hidup ini adalah tentang melayani, gitu ya. Menikah dua anak, ini filosofi yang berbeda nih. Nah, mereka bergereja misalnya di BMC New York, ya, bergereja di BMC New York, tiba-tiba, hey, kita ada bakti sosial, kita mau bagi-bagi sembako, ya, buat masyarakat sekitar. Istri dengar, dia bilang sama suami di rumah, aku nanti minggu depan aku mau bagi-bagi sembako ikutan tuh jadi volunteers. Suaminya bilang, dari jam berapa sampai jam berapa? Dari ya pagi habis gereja sampai sore tuh tergantung berapa banyak homeless atau yang datang. Kamu dibayar berapa sama gereja? Oh, jangan bilang dibayar. Kita pahlawan tanpa tanda jasa. Ini tanpa pamrih. Hidup ini melayani. Suaminya bilang, no, 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 no. Kalau nggak dibayar, itu namanya bocuan. Time is money. Itu namanya kerja bakti. Lihat. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Ada benernya ya, kalau kita kerja ada untung, ada benernya juga ya. Tapi ada benernya juga kita hidup melayani. Yang benar yang mana? Ya, karena mereka hidup dari belief system, culture dari orang tuanya. Ini baru satu cerita loh, baru satu cerita. Nah, belum lagi anak-anak yang bertumbuh dengan POV atau point of view dari sosial media dan lain sebagainya. Nah, that's why kenapa kita perlu pikiran yang diperbaharui. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa melihat ada terobosan demi terobosan. Tidak lagi hidup hanya dari kata orang, budaya, mitos, tahayul, tapi kita hidup dari mindset kebenaran firman. Ya, kalau ada hal-hal yang positif silahkan kita adopsi. Ya, contoh budaya Imlek, banyak hal positif dari budaya Imlek yang kita bisa pakai. Ya, menghormati orang tua, ya, kita berbagi, itu hal yang baik. Ya, itu hal yang baik. Tapi kalau kita disuruh bicara sama orang mati, itu sudah beda. Itu sudah beda kebenaran. Itu contoh saja. Jadi, ambil yang positif, tapi kebenaran di atas yang positif. Katakan amin. Dan ini berlaku dalam banyak aspek hidup kita. Keuangan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Makanya kalau ada masalah, jangan curhat sama orang fasik. Aduh, dia cerita, istriku bawel banget. Temannya bilang gini, hei, ingat, kamu jangan mau direndahkan sama istri.
Ingat, suami itu nggak boleh takut sama istri. Itu jangan biarkan, masih banyak wanita lain di luar sana kalau dia bawel. Wah, istri juga curhat sama teman-temannya, teman-teman arisannya yang fasik. Aduh, suamiku ini kok suka nggak pulang, suamiku ini belakangan kasar sama saya. Kamu itu masih cantik. Ingat, minimal kamu juga punya pegangan, jaga-jaga. Kalau ada apa-apa, kamu udah siap, punya backup. Hai, lihat, kelihatannya kelihatannya positif sekali ya, ya. Tapi itu tidak benar. Ini contoh, ya. Nah, harus yang benar apa? Tunduklah pada suami, seorang istri, tapi istri harus juga dikasihi. Suami, kasih ya istrimu. Istri-istri, tunduklah pada suamimu. Ya, karena suami perlu mengasihi istri karena dia adalah teman pewaris tahta kasih karunia. Bayangin. Jadi filter kita harus ada Bapak Ibu ya untuk kebenaran. Dan yang ketiga, kita perlu minta vision, visi, memberi arah dan kejelasan. Saudara, kita perlu minta, Tuhan, apa yang Tuhan mau aku kerjakan tahun ini. Tuhan, apa yang kau ingin aku capai tahun ini. Tuhan, engkau ingin aku menjadi apa? Ada istilah be, do, have. Being, doing, having. Rencana Tuhan dalam hidup kita selalu berhubungan dengan kita jadi apa, kita melakukan apa, dan kita memiliki apa dalam hidup ini. Being, doing, having. Minta visi Tuhan untuk keluargamu. Minta visi Tuhan untuk bisnismu. Minta visi Tuhan untuk pelayananmu. Ini yang saya suka doa. Tuhan, give me your direction. Give me your vision. Tuhan, tuntun langkah-langkahku. Sama seperti kita kalau mau kemana-mana, kita set Google Maps. Ya, kita harus tahu kita mau kemana, set destination. Dan kita berangkat dari current position, posisi saat ini, kepada posisi tujuan. Saudara, tahun 2026 kita butuh direction dari Tuhan. Alkitab katakan di Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada vision, tidak ada revelation, hidup kita akan liar. Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Tuhan yang mau loh, Tuhan yang rindu loh untuk menuntun, mengarahkan jalan yang harus kau tempuh. Bagian kita adalah minta arahan, minta tuntunan. Jangan jalan sendiri di tahun 2026. Kalau engkau mau lihat tahun 2026 menjadi tahun yang berbeda. Jangan jalan sendiri. Ya, nanti tersesat. Nanti liar hidup kita. Yang keempat, kita minta wisdom, hikmat dan strategi. Setelah memiliki visi atau tujuan, kita butuh hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu dalam bahasa Yunani disebut Sophia, ya, atau disebut wisdom, kebijaksanaan. Ada hikmat dunia, ada hikmat Tuhan. Hikmat dunia itu bisa diperoleh berupa apa? Kemampuan, pengetahuan yang kita tambahkan. Hikmat dunia bisa kita miliki lewat belajar, sekolah, pendidikan yang tinggi, ya, bisa disebut juga kecerdasan intelektual. Nah, kita bisa dapat hikmat dari dunia ini dari pembelajaran-pembelajaran yang ada, informasi yang ada. Tapi nggak cukup. Kalau kita mau lihat tahun ini menjadi tahun yang berbeda, kita butuh hikmat Tuhan. Itu lebih dari sekedar kepintaran, itu lebih daripada IQ, ya, intelektual seseorang. Ini hikmat Tuhan berbicara sebuah pengertian, sebuah kebijaksanaan, sebuah pemahaman untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan, untuk memutuskan apa yang benar, apa yang salah, untuk bagaimana kita menjalani hidup dengan sebuah pemikiran-pemikiran, kebijaksanaan, bahkan bersifat supranatural, saudara. Jadi bedakan smart dan full of wisdom. Ada orang pintar, tapi tidak berhikmat.
Ada orang bisa brilliant, bisa jenius, bisa IQ-nya tinggi, bisa sampai profesor, PhD, tapi belum tentu berhikmat. Tapi juga ada sebaliknya orang-orang yang biasa-biasa, pendidikan tidak tinggi, tapi hidupnya penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Tapi lebih baik lagi, smart dan full of wisdom. Nah, tapi minimal buat yang IQ-nya mungkin nggak terlalu tinggi, ada hiburan dikit ya, minimal minta hikmat Tuhan. Artinya, walaupun kita pendidikan nggak tinggi, ya nggak pintar-pintar amat, minimal full of wisdom. Tapi jangan lupa, kita juga menambah terus pengetahuan supaya kita bisa bersaing dengan orang-orang di dunia ini. Ya, bersaing dalam arti kita bisa unggul, kita bisa memenangkan mungkin di dalam karir, di dalam bisnis, ya, di dalam financial market, kita bisa jadi orang-orang yang bukan cuma smart, tapi full of wisdom. Makanya kita butuh strategi dari Tuhan, kita butuh hikmat Tuhan dalam mengembangkan karir, bisnis, pelayanan, keluarga. Makanya Salomo mintanya apa? Hikmat. Karena dia tahu ketika dia dapat hikmat, dia dapat hal-hal yang lain, kekayaan, dan lain sebagainya. Kita lihat sama-sama. Amsal 3 ayat 13 sampai 17. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, jadi boleh ya, ada dapat hikmat tapi juga memperoleh kepandaian, dapat wisdom dan be smart dalam hidup. Ya, kita peroleh kepandaian dari mana? Kita belajar, kita sekolah, kita kuliah, never stop learning ya, baca buku dan lain sebagainya. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Nah, kali ini izin saya mau minta Anda angkat tangan semua. Angkat tangan kanannya bilang gini, umur panjang ada di tangan kananku. Oke, lalu tangan kirinya diangkat. Di tangan kiriku kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Saudara, ketika engkau mendapatkan hikmat, ingat, yang lain akan mengikuti. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Makanya kalau mau lihat tahun ini menjadi tahun yang berbeda, jangan minta kekayaannya, jangan minta kesuksesannya, minta hikmatnya. Kekayaan, kesuksesan, keberhasilan akan datang mengikuti hidup kita. Ya, jadi kita harus minta yang esensinya, bukan cuma bonusnya, saudara. Kita lihat bahkan di Yakobus 1 ayat 5, jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ayo ngaku siapa yang sering kekurangan hikmat, angkat tangan. Saya juga. Alkitab bilang apa? Minta. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi kalau kita rasa kurang hikmat dalam hal bisnis, dalam pelayanan, dalam karir, dalam mendidik anak, dalam menjalani hidup, minta. Jujur saya sering bingung dalam hidup ini. Aduh, harus bagaimana? Aduh, mau meeting, mau kasih penawaran bagaimana? Bagaimana ngembangin pelayanan? Bagaimana jalani hidup ini? Dan lain sebagainya. Saya pegang ayat ini. Makanya saya minta hikmat. Tuhan, give me your wisdom. I need your wisdom. Aku nggak bisa buat apa-apa tanpa hikmat Tuhan. Aku bingung Tuhan. Aku nggak tahu ini harus bagaimana keputusannya. Ada 3 penawaran. Aku ambil yang mana Tuhan? Minta hikmat. Amin. Karena Alkitab yang menyuruh kita. Lanjut. Yang kelima, people. Saudara, minta di tahun 2026 Tuhan pertemukan orang-orang yang tepat dalam hidup kita. Kenapa? Suatu hubungan itu dampaknya sangat besar. Orang-orang yang kita ketemu bisa membawa hidup kita naik atau mundur. Ya, naik atau turun, maju atau mundur, jadilah orang yang memilih dengan benar siapa orang-orang yang kita izinkan ada dalam hidup kita, menjadi pergaulan kita, pertemanan kita. Kita harus mengasihi semua orang. Kita harus mengasihi semua jiwa. Yang rusak, yang bengal, yang bajingan, yang apapun kita mengasihi. Tapi kita tidak, semua orang kita izinkan untuk bisa punya akses dalam hidup kita. Untuk memberi pengaruh, nasihat, bimbingan. Ya, jadi ada istilah
Salah pilih jodoh itu bisa mengakibatkan fatal dalam kehidupan seseorang. Karena menikah dengan orang salah, hidupnya bisa berantakan. Tapi ada juga karena menikah dengan orang tepat, suami istri ini makin maju karena saling mendukung, maju secara rohani, maju secara bisnis atau karir. Makanya saya suka kasih pesan buat anak-anak muda, salah satu tanda pasanganmu dari Tuhan, semakin kamu maju bertumbuh, ya, to be fruitful di dalam Tuhan, grow spiritually, ya, bertumbuh dalam berbagai aspek karena saling mendukung. Begitu pula juga salah pilih partner bisnis, banyak keributan bisa terjadi. Ya, salah pilih teman, kita bisa jadi rusak. Salah pilih komunitas, kita bisa jadi hancur. Tapi ada juga karena menemukan komunitas yang tepat, hidupnya makin bertumbuh. Saya bisa ada hari ini. Karena tahun 98, 27 tahun lalu, saya cuma direkomendasi dari saudara ketika saya pindah dari Makassar ke Jakarta. Saya lagi cari gereja, itu pun hidup saya masih rusak, cuma demi menyenangkan hati ibu saya, dia bilang pokoknya kamu sudah merantau harus ke gereja. Jadi saya sedang cari gereja untuk store muka tiap minggu dan laporan sama ibu bahwa saya sudah ke gereja. Tapi karena saya ke gereja waktu itu, kebetulan gerejanya GBI Gilgal, saya ketemu teman, saya ketemu komunitas yang mana hampir tiap minggu, saya kan belum punya kendaraan, saya kemana-mana naik angkot, saya diantar jemput sama teman ini, ya, sampai apa? Saya tertanam dalam komunitas, saya belajar melayani, saya dibimbing, sampai akhirnya saya bisa melayani, sampai akhirnya saya bisa bertumbuh bersama-sama dengan Pastor Juan Mogi, dengan rekan-rekan pelayanan lainnya, sampai hari ini. Pertemanan kami bukan pertemanan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, sudah 27 tahun. Ya, sampai hari ini dan hari eh, Senin sampai Rabu ini kami akan pergi bersama-sama fellowship lagi keluar kota, ya, hanya buat apa? Memperkuat hubungan kami dengan Pastor Juan, Pastor Owen, dengan beberapa pastor. 3 hari saya dedikasikan, ya, supaya apa? Kami saling support. Itu pentingnya komunitas, saudara. Begitu pula orang-orang yang tepat bisa berupa apa? Ada gembala dalam hidup kita, ada pembimbing rohani, ada orang-orang yang kita izinkan menegur hidup kita. Saya mau ingatkan, jangan pernah merasa terlalu hebat, terlalu terkenal, terlalu kaya, terlalu punya jabatan tinggi sampai tidak ada orang yang bisa memberi masukan dalam hidup kita. Itu bahaya. Selalu izinkan ada orang yang bisa memberi masukan, teguran, nasihat, tentu orang-orang yang tepat yang kita percayakan dan Tuhan kirim dalam hidup kita. Dan itu bisa berupa siapa? Pembimbing rohani, bisa pastor, bisa pendeta, bisa juga mentor. Bahkan suami-suami perlu mau dengarkan istri, istri mau dengarkan suami yang di dalam Tuhan, saudara. Nah, jadi kita perlu orang-orang yang tepat. Nah, tapi minta juga tahun ini Tuhan pertemukan network-network baru. Ya, klien-klien baru yang tepat. Pertemanan-pertemanan yang baru. Siapa tahu bisa jadi partnership. Siapa tahu bisa menjadi sebuah, kalau orang Tionghoa bilang gini, dapat kantau. Bisa juga. Ya, saya ada orang-orang yang saya ketemu dalam hidup saya. Wow, ternyata itu membuka pintu rezeki yang luar biasa buat saya. Kami dapat proyek-proyek yang luar biasa. Tapi ada juga orang-orang yang karena ketemu saya bawa dia mengenal Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Jadi penting untuk kita dipertemukan dengan orang-orang tepat kalau kita mau lihat sesuatu yang berbeda tahun ini. Amin. Kita lihat ayat firman Tuhan. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Sudah sering kita dengar, tapi saya mau tekankan di sini. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Jadi, dengan siapa kita bergaul akan sangat menentukan masa depan kita. Edwin Louis Cole pernah berkata, almarhum dari pendiri Pria Sejati, show me your friend and I will show your future. Jadi, saya banyak sekali orang-orang yang mau ketemu, mau apa, tapi saya pilih dengan baik. Ada banyak sekali network terbuka, tiap hari mau ketemu saya, mau ini, itu, tapi saya pilih dengan orang-orang yang bisa membawa pengaruh yang positif, yang membawa saya bertumbuh dalam Tuhan, yang tidak membawa saya
jatuh ke kehidupan malam, yang tidak membuat saya kembali kepada kehidupan yang rusak di waktu lalu. Ada banyak sekali teman-teman ya, ada yang punya klub malam terkenal di Jakarta, ya itu saya anytime mau datang juga punya akses dan lain sebagainya. Cuma saya hindari semuanya, ya. Banyak macam, ada teman-teman yang bandar-bandar judi dan lain sebagainya, pemain besar ya. Kalau saya dekat dengan mereka, saya bisa aja kecipratan rezeki, tapi rezeki-rezeki yang tidak halal. Itu maksud saya. Jadi saya memilih ya, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat, saya minta. Oke. Dua lagi dengan cepat ya, 5 menit terakhir. Ability, ya, kemampuan ilahi. Saudara, kembangkan kemampuan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Saudara, saya percaya tidak ada satupun orang tidak punya talenta, tidak punya kemampuan. Minimal ada satu Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan namanya. Ada ibu-ibu yang bisa masak, pakai ability itu untuk bisa mengembangkan usaha, mungkin untuk melayani jadi berkat. Ada orang-orang yang mungkin jago di komputer, jago di teknologi digital, pakai itu. Kembangkan kemampuanmu. Karena satu kemampuan yang diberkati Tuhan, itu bisa menghasilkan banyak secara keuangan, secara pelayanan, secara bisnis. Saudara, makanya kita perlu discover. Setelah kita temukan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, develop ya, baru deploy ya, atau distribute. Temukan apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Tuhan tidak cari apa yang kita nggak punya, Tuhan cari apa yang kita punya. Saudara, satu kemampuan yang ada padamu, kalau engkau kembangkan, itu bisa membawa perubahan dalam finansialmu mungkin, pelayananmu mungkin, karirmu mungkin, dan percayalah bahwa ability itu bisa dikembangkan dan ability itu datangnya dari Tuhan. Mungkin ada yang sebutnya bakat, talenta, dan lain sebagainya. Kita bisa pakai juga bawa dampak dalam pelayanan di gereja. Apa yang kita punya, ayo kita belajar salurkan melalui pelayanan di gereja Tuhan untuk mengembangkan gereja Tuhan. Ada yang mungkin punya kemampuan di vokal, ada yang mungkin punya kemampuan di desain, ada yang mungkin punya kemampuan di bagian hukum, ada yang mungkin punya kemampuan di bagian finansial, ada yang mungkin punya kemampuan di bidang kulineri dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang perlu kita kembangkan, jangan dikubur, jangan disimpan ya. Tuhan tidak cari atau tidak bandingkan berapa banyak yang kita punya, tapi berapa yang kita punya kita kembangkan. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saudara, kalau kita baca ayat firman Tuhan ini, bukan masalahnya ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Masalahnya ada yang tidak menggunakan dan mengembangkannya dengan baik. Jadi hidup kita jangan bandingkan, ih enak ya, wah kayaknya kalau Pak Marcel lebih banyak nih kemampuannya. Wah, kalau Pak William juga nih, aku nggak bisa apa-apa, aku cuma bisa ini. No, 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 no. Ya, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 10. No, yang 1 dulu yang ada padamu. Tuhan mau kita pakai untuk kemuliaannya. Kita kembangkan, kita terus gunakan, saudara. Nggak usah bandingkan hidupmu dengan orang lain. Cari apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidupmu. Pakai dan kembangkan. Di Musa cuma ada tongkat, tongkat itu bisa membelah Laut Merah. Di tangan Daud ada apa namanya, semacam ketapel. Tuhan bisa pakai untuk mengalahkan Goliat. Ya, apa yang ada padamu, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, ya, sebelumnya saya tambahkan God never assigns without empowering. Jadi kita sudah di-empower, kita sudah diperlengkapi. Dan yang terakhir, favor. Saudara, kemurahan Tuhan yang menyertai, minta favor Tuhan menyertai kita. Kita butuh kemurahan Tuhan tahun 2026. Kadang-kadang kita menghadapi jalan buntu, kita bingung, kita nggak tahu harus buat apa. Ingat, satu favor Tuhan bisa membalikkan sebuah keadaan. Saudara, semakin kita bergantung pada Tuhan, semakin favor itu mengalir dalam hidup kita. Semakin kita merasa bisa, kita merasa hebat, kita merasa kuat dan gagahnya kita, semakin kita berjalan dengan kekuatan sendiri, bukan favor Tuhan. Favor Tuhan datang semakin maksimal ketika kita merasa, Tuhan, aku butuh Engkau.
Aku nggak bisa tanpa Engkau. Aku butuh favor-Mu, aku butuh perkenananmu. Saudara, makanya saya kasih ayat terakhir dan kita akan berdoa. Mazmur 90 ayat 17. Kiranya perkenanan Tuhan Allah kami menyertai kami, dan buatlah berhasil pekerjaan tangan kami. Ya, buatlah berhasil pekerjaan tangan kami. Favor, perkenanan, anugerah, kemurahan Tuhan kiranya menyertai hidup kita di tahun 2026. This year will be different. Ya, set your heart kepada Tuhan, ya. Biarkan mindset kita terus dibaharui firman, minta vision, minta wisdom. Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, kembangkan your ability, dan andalkan favor Tuhan dalam hidup kita. This year will be different. Semoga kita bertemu lagi, di mana kita semakin bertumbuh, semakin maju, semakin berbuah di dalam Kristus. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk worship from home. Kami rindu sungguh-sungguh tahun ini menjadi tahun yang berbeda. Karena hati kami makin tertuju pada Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama. Kami minta terus kebenaran-Mu memerdekakan pikiran kami. Mindset kami selaras dengan firman. Kami dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Kami memiliki vision, direction dari Tuhan. Kami minta wisdom, kami minta favor, dan tolong kami kembangkan kemampuan-kemampuan yang Tuhan sudah percayakan untuk kami pakai dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bisnis, untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga tahun ini kami lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami mengalami pertumbuhan terobosan di dalam nama Yesus. Amin.